You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Terima kasih Allah Sang Pemberi Kehidupan, dan kepadamu-lah kami datang dan memohon sekali lagi. Tuhan berkenan menyapa kami melalui firman-Mu, firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan, firman yang hidup dan yang menghidupkan, firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami yang hadir berkumpul siang hari ini. Perkataan manusia sungguh terbatas, tetapi firman-Mu sungguh tidak terbatas. Itulah yang kami rindukan, boleh menguatkan kami sekali lagi. Waktu ke depan, kami persembahkan dalam nama Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang untuk Bang Daniel secara khusus beserta anak-anak, Arya dan Nike. Senang bisa ini berzumpa lagi ya lewat media Zoom ini untuk kita sama-sama melihat kembali ya bagaimana perjalanan baik kehidupan dari Kak Eli yang sudah kita sama-sama syukuri, rayakan. Tuhan berkarya sampai Tuhan memanggil Kak Eli kembali. Dan buat kita sendiri yang juga akan terus melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan berikan. Mazmur 23 bukan bagian yang baru. Saya mungkin juga tidak akan lama mengkhotbahkan karena saya pikir kita semua sudah familiar dengan Mazmur ini. Tapi kembali Mazmur yang singkat ini berbicara secara pribadi kembali ketika mungkin situasi-situasi kehidupan yang berbeda-beda kita membacanya. Nah, mari kita akan melihat 6 ayat ini. Next. Dan saya harap ini yang boleh kembali nanti kita ingat, kita refleksikan ya untuk kehidupan kita. Karena sekali lagi penghiburan bukan untuk yang meninggal dunia, sudah senang, sudah tenang. Nah, ini penghiburan buat kita. Baik kita yang secara langsung, Bang Daniel, Arya, Nike yang kehilangan, tetapi buat kita semua yang di dalam dunia ini juga terus akan hidup dan berjalan dalam rencana Allah. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau membaca Mazmur ini, seringkali banyak fase kehidupan kayaknya Mazmur ini yang menjadi kekuatan, penghiburan, dan terus menjadi apa yang kayaknya sering disampaikan, dikhotbahkan, ataupun kita buka sendiri gitu ya untuk mencoba membaca dan menghayatinya sekali lagi. Sebenarnya ada dua gambaran yang muncul menurut para penafsir. Ada gambaran Tuhan sebagai gembala, itu ada di ayat pertama sampai ayat yang keempat. Tetapi juga Tuhan sebagai tuan rumah, itu yang muncul di ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan dua-duanya sebenarnya memberikan gambaran yang menarik ya. Tuhan sebagai gembala berarti Dia yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan domba-dombanya. Dan itulah yang kita lihat di ayat 2 dengan seluruh kata aktif yang muncul. Ia membaringkan, Ia membimbing, Ia menyegarkan, Ia menuntun. Dan ayat yang keempat, waktu berbicara tentang pergumulan yang berat nampaknya, lembah kekelaman, kata gantinya berubah. Kalau tadi Ia,
iya, iya. Tetapi kemudian ketika pergumulan hidup yang berat itu, ya memang Tuhan jadi dekat ya. Sekarang kata gantinya ayat 4 dan 5, engkau, engkau, engkau. Dengan ini semua hanya ingin mengingatkan kita bahwa dialah gembala yang paling bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya, dan yang hadir tidak meninggalkan bahkan di situasi yang paling sulit. Bahkan dia begitu dekat. Dia beserta. Gada dan tongkatnya itulah yang menghibur untuk kita. Lalu gambaran yang berikutnya, Tuhan sebagai tuan rumah, ini juga menarik karena sebenarnya gambarannya sama. Dialah yang paling bertanggung jawab terhadap tamu yang datang. Sebagaimana hospitality di kebudayaan orang Yahudi pada waktu itu, di mana meja makan menjadi tempat yang paling intim dalam relasi antara orang satu dengan yang lain. Maka gambarannya kalau ada tamu yang namu ke rumah kita, sebagai tuan rumah kita itu bertanggung jawab even untuk keamanan dia. Sehingga walaupun lawan-lawan ada di sekeliling, tapi tuan rumah bertanggung jawab dan memberikan semua yang dibutuhkan. Menyediakan hidangan, mengurapi kepala, bahkan pialaku penuh melimpah, berarti terus berkelanjutan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Bahkan ayat 6 menyimpulkan, ketika dunia mencari kebahagiaan, kebajikan, kemurahan, maka gambarannya justru kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku. Di dalam terjemahan yang lain dipakai istilah akan mengejar aku. Dunia mengejar kebahagiaan, tetapi anak-anak Tuhan dikejar kebahagiaan karena Tuhan telah terlebih dahulu jadi bagiannya seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur ini seolah-olah memberikan kepada kita banyak hal yang wow begitu ya, meyakini kehadiran Tuhan. Tetapi bagi saya memahami dan menyadari, menikmati Mazmur ini dalam situasi yang sulit tentu juga akan berbeda ya, untuk kita bisa hayati sekali lagi, dan bahkan ketika mungkin masih ada banyak pertanyaan yang muncul di tengah-tengah kehilangan yang kita alami. Tapi sekali lagi keyakinan bahwa Tuhan adalah gembala yang tidak meninggalkan, hadir bersama dombanya. Tuhan adalah tuan rumah yang menjamin keamanan dari orang-orang yang ada sebagai tamu dalam rumahnya. Ini mengingatkan kita bahwa kita punya gembala, kita punya tuan rumah yang akan tetap bersama dengan kita. Kira-kira 1 tahun yang lalu ada ibadah seperti ini juga, ketika ada keluarga dari istri saya yang karena COVID di usia yang muda meninggal dunia. Dan waktu itu kan COVID lagi tinggi, bulan Januari. Lalu sekitar tanggal segini kami mengadakan kebaktian penghiburan dengan situasi juga Mazmur yang sama yang saya khotbahkan. Situasi waktu itu cukup mencekam karena sangat mendadak masuk rumah sakit. Lalu kemudian nggak bisa ditengok, nggak bisa dibesuk karena ada di ruangan gitu ya. Dan akhirnya meninggal dunia dengan meninggalkan 1 istri, lalu 2 orang anak yang masih SMA ya, dan SMP. Dan waktu itu yang kita hayati, wah sedih banget ya. Dia sendirian, nggak ada yang nemenin, dia pergi. Dan itu tuh kayak membuat keluarga tuh sangat sedih, karena sebelumnya juga papa mertuanya juga baru pergi gitu ya, belum lama berselang gitu. Jadi situasi itu kemudian saya coba hayati gitu ya, ketika mengkhotbahkan Mazmur ini. Kayak Tuhan bicara bahwa memang secara manusia tidak ada yang nemenin, tidak ada yang nungguin. Waktu dia pergi nggak ada yang melihat. Tapi kalau meyakini Mazmur ini dan Tuhan adalah gembala
yang tidak pernah meninggalkan, saya pikir nggak tepat juga kalau kita mengatakan dia sendirian begitu ya. Secara manusia dia sendirian. Secara perasaan manusia ketika kita lihat tidak ada orang di sekitar kita. Tapi kehadiran Tuhan yang kita yakini dan dia yang bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya, saya pikir ini membuat kita juga punya keyakinan bahwa di dalam mata iman, kita bisa melihat melampaui apa yang kelihatan di dalam dunia fisik lah. Dan bagi saya ini menjadi kekuatan yang kembali waktu itu juga dalam ketakutan, gimana kalau keluarga dekat sekali ada yang kena, lalu misalnya tidak bisa ditemenin, harus pergi dan seterusnya. Tapi meyakini bahwa memang Tuhan ada. Tuhan bertanggung jawab, Tuhan peduli. Dan itu keyakinan yang membuat saya juga beranilah menghibur ya. Karena kebenarannya saya juga ngalamin waktu papa pergi, papa saya juga waktu itu kan COVID baru mulai ya. Harus jaga di rumah sakit, cuman saya yang bisa masuk, harus PCR segala macam. Dan waktu itu tidak ada yang keluarga yang lain nggak boleh hadir karena satu kamar cuman boleh satu penjaganya begitu. Kadang-kadang masa-masa yang sulit seperti ini yang saya katakan sekali lagi Mazmur ini berbicara sesuatu. Dan ada satu kalimat ketika pendeta sebelum tutup peti papa saya, kalimat yang waktu itu pendeta mengatakan bahwa anak-anak, ibu, kita sudah melakukan yang terbaik untuk ayah yang kita kasihi. Tapi sekarang Tuhan akan bertanggung jawab penuh kembali kepada Tuhan. Kita ngurusnya mungkin ya kadang kesel, kadang ngedumel, orang sakit tuh kadang banyak maunya, kadang sensi. Dalam situasi kita memperhatikan yang begitu tulus pun kita sadar kita sangat terbatas. Maka ketika dikatakan bahwa Tuhan yang sekarang dalam perlindungan dan perawatannya Tuhan yang sempurna, itu sangat menjadi sesuatu yang membuat saya jadi sadar, iya ya, saya sudah lakukan bagian saya, tidak sempurna tentunya, tapi Tuhan melakukan bagiannya lebih sempurna lagi ketika papa saya bersama dengan Tuhan. Nah, penghayatan yang sama saya harapkan juga mungkin buat kita semua ya, khususnya Bang Daniel, anak-anak, meyakini bahwa ya Tuhan adalah gembala. Tuhan yang secara penuh bertanggung jawab dan peduli dengan situasi yang kita alami, pergumulan yang kita alami, dan ini semua menolong kita makin melihat dan menyadari kehadiran Tuhan. Sehingga Mazmur yang sama ini juga akan kiranya menghibur Bang Daniel waktu akan terus menjalani kehidupan dengan berbagai hal yang ada. Mungkin juga akan ada hal-hal yang tantangan yang dihadapi ya. Tapi kehadiran Tuhan biarlah dirasakan sekali lagi dan dialami, bukan cuma diketahui tapi dialami. Buat Arya yang harus kembali ke Jerman, harus lanjutkan studi di sana, mungkin biasa kontak dengan mama, biasa komunikasi, lalu kemudian sekarang jadi tidak ada lagi. Maka Tuhan hadir dan menyertai, menjadi kekuatan untuk terus sekarang yang ada ya, tentunya dengan adik, dengan Nike, dengan Bang Daniel, dengan Papa juga bisa komunikasi lebih baik. Dan buat Nike juga yang sedang menjalani studi gitu ya, meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang menyertai, dia yang bertanggung jawab, sehingga ini akan menjadi kekuatan untuk terus berjalan melangkah dalam menjalani kehidupan ke depan. Jadi sekali lagi Mazmur ini ketika saya baca dan saya hayati, kembali memberikan kekuatan bahwa betul iman kita melihat melampaui realita. Bahwa kesedihan itu ada, itu realita. Tetapi dalam iman kita pun bisa bersuka cita karena percaya bahwa Kak Eli telah bersama dengan gembala jiwanya, kekasih hatinya, dan kita yang masih hidup, kita pun melangkah dengan iman melalui hari-hari kita ke depan.
Jadi kiranya Mazmur yang indah ini kembali akan jadi bagian yang merefresh. Bukan hanya buat Bang Daniel dan keluarga, tapi juga buat saya, buat teman-teman sekalian yang juga terus akan berjalan melalui kehidupan dengan berbagai tantangannya. Kadang-kadang situasi hidup tuh berubah-ubah. Yang tidak berubah itu apa? Nah, harusnya kan itu jadi patokan buat kita ya. Seringkali waktu situasi berat, paling gampang itu kita langsung merasa Tuhan kayaknya kurang mengasihi saya. Itu kayak, ya biasa begitulah ya. Ngerasa Tuhan apa yang kurang ya? Kenapa kayaknya Tuhan kok kayak tidak mengasihi saya? Sebenarnya yang berubah itu bukan kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan udah nyata tercurah di kayu salib, di Kalvari, udah full. Kalau boleh Tuhan bilang I love you full, itu sudah terjadi. Yang berubah itu adalah situasi kita, perasaan kita. Jadi sebaiknya buat kita juga, ini mengingatkan saya juga ya, bahwa jangan kasih Tuhannya yang dipertanyakan, tetapi belajarlah melihat situasi kita dalam kacamata kasihnya Tuhan. Nah, kalimat dari Timothy Keller ini mungkin bisa menyimpulkan buat kita ya. Next. Jadi kalimatnya I am going to judge my circumstances yang berubah-ubah itu by Jesus love. Bukan sebaliknya, not Jesus love by my circumstances. Karena kalau kita lagi alami baik, kita bilang, wah Tuhan mengasihi saya. Kalau nggak baik, Tuhan nggak mengasihi. Sebenarnya yang berubah itu Tuhannya, kasihnya Tuhan, atau situasi kita. Tetapi harusnya kita meyakini karya Kristus yang genap di kayu salib, itu menjadi hal yang menolong kita juga untuk bisa menilai, melewati semua situasi, bahwa Tuhan yang mengasihi kita tidak meninggalkan kita. Chatting beberapa tahun lalu dengan Bang Daniel, waktu Bang Daniel pernah minta, Alex ada film nggak buat mahasiswa. Saya ingat waktu itu saya kirim film I Still Believe. Jujur waktu itu Bang, saya juga baru nonton sedikit gitu ya. Saya belum nonton semuanya. Tapi saya jadi tertantang menonton gara-gara Bang Daniel habis itu bilang, Lex, filmnya bagus banget. Kami sekeluarga nangis gitu ya. Dan akhirnya saya nonton itu ya. Saya nonton, saya kasih Debbie nonton juga. Kadang saya mikir ke belakang gitu ya. Ada situasi-situasi yang mungkin juga Tuhan siapkan ya, Bang Daniel dan keluarga, untuk melihat realita yang terburuk yang bisa terjadi, dan mungkin film itu Tuhan pakai juga. Dan tentu buat Kak Eli juga ada refleksi, saya nggak tahu apa gitu ya. Tapi ketika melewati itu semua, akhirnya berharap Bang Daniel, Nike, Arya bisa seperti yang kita saksikan mungkin ya, iman dari orang yang tetap percaya bahwa apa yang terjadi tidak mengurangi kasih Tuhan, tapi justru mendorong untuk juga boleh menyaksikan kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini, perenungan kita bisa menolong kita untuk melangkah maju ke depan. Lagu berikut ini, lagu dari Mazmur 23, akan kiranya mengiringi kita menghayati kembali Mazmur ini dalam pujian.
Mari berdoa menutup firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang nyata, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Berkati kami semua yang mungkin dalam masa-masa yang sulit, lebih sering mempertanyakan kasih Tuhan. Tetapi kembali kami diteguhkan dan diyakinkan dalam kacamata iman. Kami tidak sendirian. Kami tetap dikasihi penuh. Dan Engkau hadir menuntun hidup kami ke depan. Kiranya ini yang boleh dialami Bang Daniel, untuk Arya, untuk Nike, untuk keluarga besar, baik juga keluarga Kak Eli, keluarga Sitorus, untuk orang tua, Amang dan Inang, kakak beradik, seluruh keluarga besar, sahabat-sahabat, dan kami semua yang berkumpul hari ini. Bahwa Tuhan hadir menjadi gembala yang terus menyertai, memimpin, bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah selanjutnya kami pun boleh terus saling menguatkan, saling menghibur, dan juga bersama-sama boleh menatap kepada satu-satunya sumber pengharapan kami, yaitu Tuhan Gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.